Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun asatidzah, para ujaj, para sepuh bini sepuh yang kami hormati, para bapak, saudara sekalian jamaah Masjid Jami' Baitur Rahim yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan ungkapan puji dan syukur kehadrat Allah Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan tak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah kita bisa datang ke masjid ini, salat berjamaah, zikir berjamaah, dilanjutkan dengan hadir majelis ilmu. Itu merupakan di antara nikmat yang tak terhingga, yang tidak bisa kita beli secara rupiah. Karena itu tiada kata ucapan yang pantas kita keluarkan dari lisan kita melainkan ungkapan puji syukur alhamdulillah. Salawat beserta salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadz zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang hadir di tempat ini, khususnya umumnya saudara-saudari kita muslimin muslimat, kita yang sedang belajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, diaku sebagai salah satu bagian dari umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pada malam ke-14 di bulan Rabiul Akhir 1442 Hijriah bertepatan dengan Ahad 29 November 2020 Miladiyah. Mari kita awali pertemuan ini dengan membaca zikir Al-Asmaul Husna. Semoga dengan keberkahan Al-Asmaul Husna ini ada keberkahan untuk kita semua, dan dengan keberkahan Asmaul Husna ini yang sakit semoga lekas sembuh, yang punya masalah segera selesai masalahnya, diberikan kesabaran dalam menjalani masalah yang Allah ujikan kepada kita, dan utamanya kita semua dikokohkan iman Islamnya, taat beribadah, istiqomah beramal saleh karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
lillahil asmaul husna fad'uhu biha bismillahi bada'na walhamdu li rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffaru ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabi'u ya Basitu ya Khafi'u ya Rabi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafuru ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib Si'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyyu ya Waliyu ya Hamid ya Muhsin ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami' ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Adhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi' ya Baqi ya Warid ya Rashidu ya Sabur Azza
jalla dzikru bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajabur ala nuqsanina warafa darajatina wazidna ilman nabi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan salihan nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna anni syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnal muna balik maqasidana wa qadi'a wa ijana walhamdu li ilahina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khalilur rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman nas'alukal ijabah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Syarah Nasaihul Ibad, masih di maqalah tentang 8 perkara. Tema pada malam ini adalah tidak ada kebaikan di dalam 8 hal jika tidak disertai 8 hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisah an Aliyin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau, wa karramallahu wajhah, dan Allah semoga memuliakan wajah beliau. Kenapa Sayyidina Ali ada doa wa karramallahu wajhah, moga Allah memuliakan wajah beliau? 2 keterangan setidaknya. Pertama, karena wajah beliau tidak pernah dipakai sujud kepada patung sesembahan kaum musyrikin jahiliyah. 1. 2, menurut satu riwayat yang lainnya, wajah dalam arti beliau tidak pernah memandang kemaluan beliau. Itu menurut satu riwayat. Nah, makanya doanya wa karramallahu wajhah. Kata Imam Ali, la khaira. Pertama, tidak ada kebaikan fi sholatin, di dalam satu solat, la khusyu'a fiha, yang mana tidak ada kekhusyuan di dalam solat itu. Solat itu adalah perkara yang pokok,
Ra'sun fil Islam. Ra'sun itu istilahnya kepala, berarti sesuatu yang sangat penting. Bahkan kali pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah perkara tentang salat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salat. Sampai Nabi ngingetin as-salat, as-salat, as-salat. Awwalu yang kali pertama dihisab di hari kiamat dari seorang hamba adalah masalah salat. Kalau baik salatnya, benar salatnya, benar pula seluruh amal yang lain. Kalau buruk salatnya, enggak benar salatnya, buruk pula yang lain, amal yang lainnya. Salat dijadikan patokan. Kenapa? Dalam surah Al-Ankabut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayat 45. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat kalau dilaksanakan dengan benar akan tercegah dari dua perkara, keji dan mungkar. Pertanyaannya, kenapa salat ditegaskan pada ayat tersebut hanya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Kenapa dua hal ini saja disebutkan? Karena berawal dari dua perkara ini muncul kejahatan-kejahatan yang lain. Al-fahsya, keji, yaitu semua perkara yang bertolak belakang dengan hati nurani, yang menurut hati nurani itu keji. Contoh dalam surah Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Ada orang interupsi, saya mah nggak deketin, saya cuma ngelakuin. Justru deket aja kagak boleh, apalagi mengerjakan. Begitu kalau pakai logika yang benar. Jangan deketi zina. Kenapa? Innahu, sesungguhnya itu perbuatan zina, kana fahisyah, karena ada itu zina fahisyatan, halnya perbuatan keji, wasa sabila, dan seburuk-buruknya jalan, alias perbuatan yang buruk. Zina siapapun akan menolak, Pak. Ya, siapapun hati nurani pasti akan menolak. Hanya nafsul ammaroh, hanya nafsu yang jijik yang senang dengan perbuatan zina. Kalau kita nggak pakai agama, kita nggak pakai hati nurani, dan kita nggak diarahkan oleh syariat, hanya karena keinginan nafsu belaka, nafsul ammaroh tentunya, kira-kira doyan nggak sama zina? Hanya nafsul ammaroh aja nggak pakai agama, doyan nggak? Doyan aja. Mungkin, mohon maaf, apa bedanya dengan binatang? Makanya dalam Al-Quran disindir, ada orang, ya, ada orang punya hati, tapi hatinya itu apa? Tertutup. Punya hati seakan-akan tapi tidak punya hati. Dia lebih sesat daripada apa? Kal an'am bal'um adhal. Seperti binatang bahkan lebih sesat. Kita ini punya hati. Kalau binatang punya apa? Apa namanya? Insting. Dia misalnya bayi daripada satu binatang, dia menyusu karena apa? Ada naluri, ada insting. Atau kalau bahasa agama, satu ekor serigala atau satu ekor harimau tidak akan memangsa anaknya. Kenapa? Secara agama itulah karena rahmat Allah. Tapi bahasa kita, karena dia tahu ini anak saya, karena ada insting. Kita dikasih akal, kita dikasih hati. Jangan sampai kita ini seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Gitu. Ya. Nah, maka disebutkan la taqrabuz zina, janganlah kalian dekati zina, karena zina itu perbuatan yang fahisyah, sesuatu yang ditolak oleh hati nurani. Ini perbuatan keji. Mana lagi yang ditolak oleh hati nurani? Perbuatan keji lah. Keji itu kan sesuatu yang nggak bagus lah, nggak elok, nggak etis. Termasuk apa? Gibah. Pak, siapapun mungkin orang demen kalau ngomongin orang, tapi giliran diomongin demen nggak? Suka tidak? Enggak. Maka fahsya ini banyak turunan, contoh rinciannya.
Mungkar. Mungkar itu sering kita artikan kriminal atau segala sesuatu yang bertolak belakang dengan hukum. Hukum agama, itu termasuk juga hukum positif. Membunuh perbuatan mungkar tidak? Nyuri. Mungkar. Maka nih, sholat kenapa dijadikan sesuatu yang penting dan sentral? Ibarat kalau badan itu kepalanya, roksun. Kalau ada orang kehilangan sandal ketika kita ini beres sholat Jumatan, saya ulang, ketika ada di antara kita beres dari sholat Jumatan atau beres dari masjid, lantas keluar masjid sandal kita hilang, jangan katakan dasar ini orang, sholat mah tetap sholat, maling mah tetap maling. Kira-kira ucapan ini tepat atau tidak? Tidak. Berarti kalau ucapan itu terucap sama dengan menyalahkan sholat. Harusnya bagaimana? Yang keluar dari lidah kita, ada maling kebetulan ikut sholat, masih mending. Ini maling lagi sholat, cuma abis itu kumat lagi gitu. Jadi tidak salah sholatnya, yang salah orangnya. Karena aslinya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya ada satu keterangan, man lam tanhau sholatahu anil fahsya'i wal munkar fala sholatalah. Barang siapa yang sholatnya tidak membuat dirinya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak sempurna sholatnya. Berarti ada yang nggak benar dalam pelaksanaannya. Bukan sholatnya yang tidak benar, tapi orang tersebut kurang benar atau mungkin tidak benar dalam pelaksanaan sholat. Karenanya setelah sholat itu syarat rukunnya terpenuhi, jangan lupa disempurnakan dengan khusyuk. Khusyuk gampang susah kira-kira sholat khusyuk itu? Gampang susah. Padahal Allah Ta'ala sudah mengingatkan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang seperti apa? Mukmin apa yang beruntung itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, itu orang-orang beriman yang sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk itu kalau kata Imam di dalam kitab apa itu Fathul Mu'in, Syekh Al-Imam Jainuddin Al-Malibari Al-Fannani Asy-Syafi'i, satu, kalau kita mau khusyuk, kosongkan hati dari perkara yang mengganggu, utamanya urusan dunia. Satu, kosongin hati. Bukan berarti hati jadi kosong, maksudnya yang gak penting lupain. Jangan sampai ada orang ngomong begini, di mana ya kunci? Sholatlah, ntar juga keingetan. Nggak boleh. Jangan begitu. Ya, lebih parah lagi ada orang mumpung iklan sholat dulu Ada nggak begitu? Aya wae. Ya Allah ya Rabbana. Sholat pas iklan di RCTI, maklum iklannya rame banyak katanya. Ya, rame carita torojol iklan RCTI. Gitu ya. Ternyata iklan jus sebentar, dicepetin salatnya. Masya Allah, mudah-mudahan nggak begitu ya. Maka kosongin hati. Yang kedua, kata Imam Jainuddin Al-Malibari, yaitu berlama-lama dalam sujud dan ruku, memanjangkan waktu ruku dan memanjangkan waktu sujud. Namun ini bagusnya ketika sholatnya sendiri, tidak bersama yang lain. Imam pun kalau mau baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dalam sujud, ataupun subhana rabbiyal azim, bukan azim ya, azimi wa bihamdi, itu jangan lebih dari 3 kali. Kenapa? Nabi ngingetin, baca surah saja jangan panjang-panjang kalau jadi imam. Hendaknya ringankan. Lihat di belakangmu, ada yang sepuhnya encok,
bisa lila-lila lamun ruku Allahu Akbar. Aduh, kasihan. Mungkin juga walaupun ada orang seperti Kang Imron mungkin sedang istirahat kerja mau lanjut kerja. Begitu? Atau mungkin yang sakit mau cepat-cepat, ya harus disesuaikan. Kalaupun mau membiasakan jamaah kita surahnya agak panjang, ya didiskusikan, dimusyawarahkan, disampaikan dulu biar paham gitu. Pelan-pelan, jangan langsung ke amai tasa'alun. Ya, bagusnya misalnya dikit-dikit Al-Qari'ah, Al-Adiyat, naik dikit Al-Bayyinah, begitu. Jangan mentang-mentang kita ini hafid, wah langsung 30 juz Al-Baqarah, waduh. Mohon itu tadi kedahna disesuaikan. Saya mungkin para bapak yang sering lihat ataupun memperhatikan saya kalau maghrib paling kuliah kulhu nyetong lami-lami gitu kan gitu ya. Memang ada Nabi itu bacanya surah apa meskipun misalnya Jumat sunnahnya Jumat sholat Jumat itu rakaat pertama Sabi'is, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Saya ambil rakaat pertama Al-Ghasyiyah, rakaat kedua Alam Nashrah, yang penting dapat sunnahnya. Karena apa? Di belakang kita ini macam-macam jamaahnya kalau Jumatan ya, sesuaikan. Disitulah kita pentingnya bijaksana gitu ya. Maka falyukhaffif, ringankan, jangan lama-lama, bijaksana jadi imam. Ya, inilah dalam Islam pentingnya menjadi seorang pemimpin, diisyaratkan, diseumpamakan dengan menjadi imam sholat. Ya, ada pernah ini orang mungkin baru belajar agama, kebetulan imamnya baca surah Al-Baqarah, baca Al-Baqarah. Wah, lama gini beres, nanya sama tetangganya, tadi imam baca surat apa? Al-Baqarah, apa artinya? Sapi, waduh panjang juga. Besoknya sebelum sholat ditanya imam, Pak Imam maaf mau baca apa sekarang? Al-Fil. Apa artinya? Gajah. Waduh, sapi aja panjang apalagi gajah. Ini kan karena bodoh gitu kan ya, gitu ya. Nah itu intermezzo, artinya sesuaikanlah. Jadi meskipun tadi kata Imam Zainuddin Al-Maribari, Imam Zainuddin Al-Maribari, panjangkan ruku, panjangkan lamakan sujud, yaitu sesuaikan. Kalau sholat sendiri, kalau sholat jadi imam atau bersama yang lain, ya sesuaikan saja. Bahkan tidak lebih dari 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbil, gitu 3 kali gitu ya. Jadi tidak panjang-panjang. Kemudian yang ketiga kata Imam Zainuddin Al-Maribari, kalau pengen khusyuk tadabburi, renungi bacaan daripada kita bacaan sholat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Eta mun diregepkeun, kalau kita pahami 8 permintaan, ya Allah ampunilah dosaku. Udah jelas kita banyak dosanya. Warhamni, rahmati aku. Wajburni, tutup aibku, tambal kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajat. Warzuqni, beri aku rezeki. Wahdini, beri hamba petunjuk. Wa'afini, afiahkan. Afiah itu lebih dari sehat ya, sejahtera pokoknya, sehat lahir batin. Wa'fu'ani, maafkan segala kesalahanku. Jadi bahasa Sunda diregepkeun, dipahami gitu ya. Allahu Akbar. Coba sesekali kalau Bapak sholat sendiri, sholat sunnah di rumah, misalnya di rumah itu mau sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, coba dipahami ya. Sesekali bolehlah kita misalnya belajar baca, lihat terjemahnya, insya Allah memudahkan kita dalam memahami bacaan sholat. Satu, la khaira fi sholatin la khusyu'a fiha. Tidak ada kebaikan di dalam sholat yang tidak khusyuk. Sholatnya sah walaupun tidak khusyuk, tapi kata Imam Ali tidak ada kebaikan. Kenapa? Kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam penjelasannya, fal khusyu'u fi juz'in minas sholati wajibun laisa bisyartin. Karena sholat khusyuk
bagian dari sholat sebagai hal yang wajib tapi bukan syarat. Ya. Bukan syarat tapi penting gitu. Kama qalahu Syekhuna Ahmadud Nahrawi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kami kata Syekh Nawawi, yakni Syekh Muhammad Nahrawi. Gitu. Wala khaira. Yang kedua, tidak ada kebaikan fi saumin, pada satu praktek ibadah puasa, lam tina'a fihi, yang tidak ada pencegahan pada praktek puasa itu, anil lagwi, dari omong kosong, perkara yang gak penting. Maksudnya kia, orang puasa tapi dari praktek ibadah puasa itu tidak membuat dirinya terhindar dari perkara-perkara yang gak penting. Ya, ayil kalamil ladzi la faidata fihi, yakni ucapan yang tidak ada manfaat baginya. Puasa sama puasa ngomongkeun batur resep keneh. Puasa sama puasa tapi ngawangkong teu bener yang tidak penting masih seneng. Puasa sama puasa tapi ngebohong. Makanya praktek puasa itu kata Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Satu, puasanya orang umum, orang awam, orang umum tuh yang sekedar menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Cuma gitu doang. Tapi tidak mencegah dirinya dari melakukan dosa. Makanya ada yang kedua, tingkatan kedua, puasanya orang khusus, yakni menjaga, tidak sekedar menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, tapi juga apa? Menahan semua anggota tubuh dari melakukan dosa. Lisan kita jaga. Kita nih sekarang pakai masker, saya juga pakai masker. Kita semua pakai masker ini sebenarnya ada isyarat. Filosofinya kita jaga lisan kita. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia bicara yang baik. Lamun teu bisa, kalau tidak bisa bicara yang baik, hendaklah diam. Jaga lisan. Puasa itu al-imsak. Bahasa Sundana ngeker, nahan diri. Maka kita kalau puasa tapi tidak membuat diri kita ini tercegah dari sesuatu yang tidak penting seperti al-laghwi, yakni omong kosong, ucapan yang tidak ada manfaatnya, maka tidak ada kebaikan. Puasanya sah, ya sah secara fikih. Itulah kata Imam Ghazali, puasanya orang awam. Kok sudah leutik kata gitu mah. Maka tingkatkan. Wala khaira fi qiraatin lil Qur'ani. Tidak ada kebaikan di dalam membaca, yakni membaca Al-Quran. La tadabbura, yang tidak ada tadabbur atau perenungan fiha, dalam itu qiraah. Ay la nadhara fi ahkamiha, yakni tidak ada pemikiran dalam hukum-hukumnya. Maksudnya tidak ada nilai kebaikan kalau orang baca Al-Quran tapi tidak sambil mentadabburi isi daripada Al-Quran. Baca Al-Quran dapat pahala, betul. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa orang yang membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran, maka baginya pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu pahala kebaikan itu dilipat gandakan berapa? 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku, kata Nabi, tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. Walakin, dan tetapi, alifun harfun, alif satu huruf. Walamun harfun, lam satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jumlah jamleh jadi baraha 3 huruf, berarti berapa pahala jumlahnya?
30 pahala. Aing geus kitu mah geus lah urang ngaos Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Eta jelema pelit ngaranna. Kedul, pelit bin kedul. Semangatnya justru spirit fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Justru banyakin. Ya. Sehari usahakan baca Al-Quran. Apalagi yang sudah tidak punya banyak aktivitas sibuk di luar, cuma ngomong cucu doang made, atau yang sudah pensiun mah ya baca Al-Quran. Karena terbatas pandangan dan masih terbata-bata, semampunya saja. Yang penting istiqomah, continue. Khairul umur adwamuha, atau inna habbal a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang disukai oleh Allah adalah yang berkelanjutan alias konsisten, continue, walaupun baru sedikit. Apih mangga bade setengah halaman, wios setengah kaca, sakaca bagus. Yang penting istiqomah. Saya ditambah wiridnya apa? Sebelum tidur alias malam baca tabarok, ba'da maghrib baca yasin. Sebenarnya Pak, yasin itu tiap malam. Maka kalau ada yang bilang malam Jumat mah lain yasinan, malam Jumat mah bukan baca surah Yasin, baca surah Al-Kahfi, betul Anda. Justru Yasin dibaca tiap malam. Gitu. Ngan orang mah kedul we penting teh akhirnya disingkat jadi naon? Malam Jumat unggul. Asa kitu ge alhamdulillah. Al-Kahfi cenah panjang 111 ayatnya, atuh mangga silahkan kalau mau dibagi. Malam abis yasinan baca sepertiganya, subuh sepertiganya, ntar di sini sebelum nunggu azan sepertiga lagi, kan bisa meren. Gitu aja. Ai hese-hese teuing, kalau susah-susah amat langsung selesai mah. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Usahakan membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur, usaha merenungi. Ya. Termasuk ketika baca Al-Quran, Bapak katakanlah belum terlalu paham, tapi Bapak merenungi, menghayati isinya. Apalagi diusahakan dengan memahami. Anak-anak sekolah sering ada istilah yang tertukar. Yuk kita ke puncak, tadabur alam. Yuk kita ke gunung, naik gunung, tadabur alam. Maaf, yang tepat bukan tadabur alam, tapi namanya tafakkur alam. Kenapa? Jadi Al-Quran juga begitu. Afala tatafakkarun. Biasanya untuk urusan alam raya. Karena berpikir sesuatu yang masih bisa dikembangkan lagi. Contoh penelitian-penelitian di kementerian apa misalnya energi Kementerian Lingkungan Hidup, Pertanian menemukan penelitian hasil ini. Nah, itu kan hasil tadi tafakkur. 3 orang dikasih singkong. Orang pertama dikasih singkong jadi namanya keripik singkong. Orang kedua bikin namanya katimus. Orang ketiga bikin makanan yang paling keren, apaan? Combro. Jadi combro itu paling keren itu kan hasil tafakkur. Tapi kalau Al-Quran namanya tadabbur, itu yang pasnya. Saya nggak nyalahin, cuma pasnya begitu berdasarkan istilah dalam Al-Quran. Tadabbur itu merenungi isinya. Kita tahu kenapa? Karena Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Bagaimana kita mau memfungsikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai apa istilah? Way of life, itu istilahnya gitu kan, jalan hidup kita. Kalau kita tidak paham, makanya kita ngaji tafsir. Ya baca Al-Quran silahkan, bagus ada terjemahnya. Tapi tanya kepada ajangan, kepada kiai, ustadz, mu'alim, maaf ini ayat maksudnya apa, biar tahu. Itu ya. Kemudian yang keberapa? 4. Wala khaira fi ilmin. Tidak ada kebaikan di dalam ilmu. La waro'a, yang tidak ada waro'. Apa waro' teh? Apik dari apa? Anisyubuhati, dari perkara-perkara yang subhat. Naon subhat teh? Yang tidak jelas halal haram, kecenderungannya dekat kepada yang haram. Awas
nemu uang di tengah jalan, itu lukotoh, barang temuan, salabarkeun heula, publikasikan dulu, umumkan dulu. Jangan sampai berkata anggap saja ini rezeki. Rezeki, ngomong nage rezeki anak soleh. Anak soleh, sholat berjamaah nggak pernah, ke masjid apalagi, ngaji boro-boro, ngomong rezeki anak soleh. Cing mikir soleh belah mana heueureun anak mang soleh gitu. Jadi harus jelas halal haramnya. Kalau itu jelas apa? Haram apa syubhat? Haram, karena belum jadi milik kita, karena memang bukan milik kita, milik orang lain yang kehilangan, mungkin kejatuhan. Sebarkan dulu, informasikan dulu. Itu. Wal muharramat, dan apik waro terhadap perkara-perkara yang haram. Jangan marah kalau istri bilang, "Pah, ini uang apa ini?" Uang honor. Kalau bapak bilang misalnya, "Nih mah uang honor bulan ini." Jelas kalau itu. Kalau misalnya, "Mah ini uang honor, ini uang tip." Istri nanya, "Tip apa ini, Pak?" Jangan sampai gratifikasi. Enggak mah, halal, ini hadiah orang karena papa sering bantuin laporan atasan papa. Oh gitu, halal, alhamdulillah. Berarti istri kita selektif, bagus. Sebagai gatekeeper, apa namanya, penjaga gawang, supaya anak dan istri juga untuk keperluan dapur, kebutuhan bahan makanan pokok tidak dari sesuatu yang syubhat bahkan haram. Maka istri-istri juga harus paham. Para istri, jangan sampai ada ungkapan begini, "Abang pokoknya mama nggak mau tahu, pokoknya papa pulang, abang pulang harus bawa uang." Kalau begitu khawatir ada laki-laki atau suami pulang bawa sesuatu yang haram. Yang penting pulang bawa uang. Kata istri, "Ada uang abang saya, nggak ada uang abang di." Jangan begitu ya. Biarkan pulang bawa uang, alhamdulillah. Nggak bawa uang, ya disyukuri saja, alhamdulillah suami masih mau pulang. Coba lawan balik kan pos 2 gitu ya. Maka para istri harus paham gitu ya. Bahkan kalau tidak salah ada sebuah riwayat, Sayyidah Fatimah bilang pada Sayyidina Ali, ya istilah kalau pakai bahasa kita akang misalnya, selamat bekerja, selamat kasab, usaha, pulang yang penting sehat, nggak apa-apa, bawa batu juga yang penting halal, istilahnya itu mah ya. Suami bawa batu kalau 2 truk juga alhamdulillah kan lumayan, bisa 3 jutaan gitu. Nah yang penting halal. Maka kata Imam Ali, tidak ada kebaikan pada ilmu kalau tidak warok. Buat apa orang punya ilmu kalau orang itu tidak warok, tidak apik terhadap yang syubhat dan haram. Maka kita kalau sudah punya ilmu kudu apik, kudu hati-hati. Itu juga inti dari takwa. Sayyidina Umar pernah ditanya Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay," kata Sayyidina Umar bin Khattab, "apa pendapatmu tentang takwa?" Kata Ubay balik bertanya kepada Umar bin Khattab, "Maaf wahai Umar, saya balik bertanya dengan sebuah pertanyaan. Ini adalah perumpamaan saja. Kalau Anda berjalan di satu tempat, satu jalan yang gelap dan bahkan dimungkinkan ada duri, apa yang akan Anda lakukan?" Kata Sayyidina Umar, "Tentu aku akan berhati-hati." Maka itulah takwa. Kita kudu hati utamanya dalam urusan dunia. Allah mengingatkan surah Ali Imran ayat 185 di ujung ayat itu apa? "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Dan tiadalah kesenangan kehidupan dunia itu melainkan hanya kesenangan yang menipu daya. Maka kita kudu hati-hati, waro apik. Maka kalau punya ilmu apik ya. Maka kalau punya ilmu, istilahnya itu dia akhlaknya dikedepankan. Al adab fauqal ilm, adab etika sebelum ilmu. Apalagi punya ilmu mesti beradab. Kalau orang berilmu, tata bicaranya, tata anggah ungguh keramanya pasti beretika, nggak akan yang diucapkan adalah yang buruk, apalagi menyakiti hati orang lain.
berusaha sedapat mungkin. Itulah orang alim, ya. Orang alim, orang yang berilmu. Istilah kata seperti padi makin merunduk, makin berisi, makin merunduk. Yang kelima, tadi keempat, wala khaira fi ilmin la wara'a fihi aymal ilmi. Yang kelima, wala khaira fi malin la sakhawata fihi. Tidak ada kebaikan pada harta yang tidak ada kedermawanan padanya. Punya harta ini orang tapi tidak mau memberi, tidak mau berderma, maka harta itu tidak ada kebaikan. Ingat, harta yang menjadi milik kita itu bukan hak milik, tapi hak titip saja, hak guna, hak pakai, yang mana yang halalnya akan dihisab, yang haramnya akan diazab. Gunakan harta kita ini untuk kemaslahatan, gunakan harta ini untuk ibadah, untuk sedekah. Harta sering masuk lewat kita itu cuma ngelewat doang. Yang menjadi milik kita adalah yang kita masukkan ke kotak amal, ke kotak sedekah jariyah. Itulah yang akan menjadi tabungan akhirat atas nama kita. Dikit lagi. Yang kelima, yang keenam, wala khaira fi ikhwatin la hibba fiha. Tidak ada kebaikan pada persaudaraan yang mana tidak ada pemeliharaan padanya. Bersaudara sih bersaudara, tapi tidak menjaga hak dalam persaudaraannya. Maka Nabi bersabda, alaikum bi ikhwanis safa. Tetaplah kalian dengan saudara yang tulus. Fa innahum zinatun firrakhai. Karena mereka itu adalah penghias di kala lapang. Wa ismatun fil bala, dan pegangan di kala susah. Artinya jadikan teman itu sebagai apa? Penghias di kala lapang. Kalau kita sedang senang, banyak nggak teman, Pak? Banyak. Tapi kalau kita lagi punya masalah, tapi kita saat hartanya berkurang, tapi saat kita jatuh miskin, di situ teman itu benar atau enggak. Kalau dia ngaku teman, pasti akan setia bersama kita. Maka sebagai persaudaraan, pertemanan bukan sekedar satu hubungan, satu ikatan ukhuwah saja, tapi juga harus bisa menjaga hubungan persaudaraan itu dengan baik. Makanya kita ini, Pak, kalau sesama muslim ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam agama Islam sesama muslim. Ada lagi ukhuwah diniyah, ukhuwah dalam beragama, dalam arti dengan antar umat beragama. Ada lagi namanya ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama bangsa, sesama penduduk warga negara Indonesia kalau kita di Indonesia. Ada lagi ukhuwah basyariyah, yakni persaudaraan sesama manusia. Kita peduli kepada saudara-saudara kita di belahan daerah, di belahan negara dunia lainnya, itu karena kita sama-sama satu saudara, apalagi itu adalah sesama muslim. Maka jaga hubungan ukhuwah itu. Yang ke-7, wala khaira fi ni'matin la baqa'a fiha. Tidak ada kebaikan pada kenikmatan yang tidak ada kekekalan padanya. Kenapa? Kalau kita pengen kekal nikmat pada diri kita, caranya adalah satu, dengan mensyukuri nikmat. Dengan begitu, nikmat bukan sekedar tetap pada diri kita, tapi bertambah. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur terhadap nikmatku, aku akan tambah. Jadi dengan bersyukur bertambah. Tapi kalau ingkar, sesungguhnya azabku, kata Allah, amat berat. Yang ke-8 yang terakhir, wala khaira fi du'ain la ikhlasa fi. Tidak ada kebaikan di dalam doa yang tidak ada keikhlasan di dalamnya. Maka kalau orang doa tapi tidak ikhlas, maka tidak ada kebaikan. Yuk sama-sama kita berdoa dengan tulus ikhlas, karena doa yang terucap dari lisan berasal dari hati, maka akan tembus ke langit-langit aras akan berguncang, dan kemudian Allah akan mengkabul segala doa dan mewujudkan segala hajat, kebutuhan dan cita-cita kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabatil lana fi dinina, ma'alil qabri untha wa dzakar. Wasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, kealpaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.